Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang semoga kita mendapatkan doa-doa malaikat. Karena orang-orang yang hadir dalam majelis ta'lim adalah orang-orang yang mendapatkan doa malaikat agar mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Dan para ulama kita katakan duduk dalam majelis ta'lim yang dibacakan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada solat sunat 60 rakaat. Itu tidak bermakna kalau sudah duduk ngaji tak solat sunat lagi, ya. Tapi itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat dan hadis tentang keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Malam ini kita akan membahas satu persoalan yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita. Ini kita berbicara bagaimana kedudukan akal dalam Islam. Karena di zaman sekarang berapa banyaknya orang yang merasa akalnya lebih tinggi daripada syariat. Sehingga setiap apapun dari ajaran syariat selalu dia timbang dengan akalnya. Apabila menurutnya tidak masuk akal, lalu dia menolak itu. Ikhwati biddin, sebenarnya seluruh yang terjadi itu masuk akal. Hanya saja ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kesalahan manusia hari ini adalah ketika tidak bisa dicerna oleh akal, dia katakan tidak masuk akal. Itu yang sering terjadi. Angin itu ada. Siapakah yang bisa menggambarkan tentang bentuk angin? Tidak ada yang bisa menggambarkan bentuk angin. Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam minyak, ya minyak angin. Kalau masuk perut kita, ya keluar angin. Masuk angin. Kalau buang angin, semuanya. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menentukan bentuknya angin. Apakah tidak tahunya bentuk berarti tidak ada? Lihat. Kelemahan akal manusia. Sesuatu yang tidak dilihatnya dianggapnya tidak ada. Perhatikan, ini menunjukkan bahwa harus didudukkan akal. Apa itu akal? Apa itu pikiran? Karena harus dibedakan antara berpikir dengan berakal. Anak kecil berakal atau berpikir? Anak kecil berakal atau tidak? Tak ada ulama kita mengatakan dia berakal. Kalau dia sudah berakal, maka dia berdosa. Akil baligh. Anak kecil melanggar dosa, melakukan dosa, tidak solat. Berdosakah dia? Tidak. Kenapa? Dibilang belum berakal. Berpikirkah dia? Dia berpikir. Lihat perbedaan itu. Jangan disamakan berakal dengan berpikir. Orang gila tidak solat. Orang gila tidak solat. Berdosa atau tidak? Tidak. Berakalkah dia? Anak kecil kenapa tidak dikatakan gila? Padahal dia juga disebut tidak berakal. Kenapa? Orang gila berpikir atau tidak? Hah? Allah ya ikhwan. Ini dasar kita dalam memahami berakal atau tidak. Orang gila berpikir atau tidak.
Yakin antum orang gila tak berpikir? Orang gila masuk rumah sakit jiwa karena gila kah atau karena bodoh? Karena gila kan? Sebab sebelum dia gila, dia pintar. Mungkin mau daftar jadi anggota dewan atau apa, pintar. Tapi setelah itu jadi gila. Berarti dia masuk rumah sakit jiwa karena gila, bukan karena bodoh. Itu dia. Orang gila kalau antum dia minta rokok, antum kasih pena, apa dia bilang? Siapa yang gila? Kita yang dibilangnya gila. Tapi kenapa orang gila ketika melanggar syariat dia tidak dihukum? Ana ingin tunjukkan kepada antum bahwa berpikir dengan berakal itu berbeda. Kita jangan terjebak sebuah kata-kata, tapi kata-kata itu menggiring kita bisa menjadi kufur. Lihat berapa banyaknya orang tanpa sadar mengeluarkan kata-kata kufur. Kita telah mengantar saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir. Ketika kita mengantar jenazah, kalau kita yakin bahwa kuburan tempat peristirahatan terakhir, kufurlah kita kepada hari berbangkit. Kufurlah kita. Maka itu kata-kata itu dalam bicara akal kita dudukkan dulu. Kita ini berakal atau berpikir? Antum lihat banyak orang tak sholat berakal atau berpikir? Dudukkan konsep dulu. Orang berpikir adalah orang yang mau memahami dirinya dan mau memahami apa yang di luar dirinya. Itu berpikir tuh. Maka itu kalau orang tak mau mikir, dia bilang, emangnya gue pikirin? Artinya saya tak mau ikut-ikut mikirin itu. Dia tidak mau memahami apa di luar dirinya, dia tidak peduli dengan itu. Berarti dia tidak berpikir. Orang berakal, dudukkan akal. Akal adalah alat untuk menerima syariat. Alat untuk menerima syariat. Setiap orang berpikir dia sudah punya alat. Anak kecil sudah ada alat untuk menerima syariat? Ada, tapi belum berfungsi sampai balik alat itu baru berfungsi. Kena dia beban. Orang gila sudah punya alat, tapi ketika dia melanggar syariat, kenapa tidak dihukum? Karena alatnya rusak. Maka antum kalau ingin melanggar syariat dan tidak berdosa, rusak alat. Orang tidur, ada dah alatnya? Ada, tapi alatnya sedang istirahat. Tengok, diangkatlah hukum ini kapan? Ketika lagi balik, ketika orang tidur, ketika orang lagi gila. Tidak ada hukuman dia. Ada orang tidur, mimpi meninggalkan solat, tak berdosa dia. Lihat, ini baru pondasi dulu ya, biar kita lihat. Kalau antum sudah lihat ini, fungsi akal itu, kenapa saya katakan orang berakal adalah orang menggunakan fikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau aku nasma'u mendengar, au na'qilu lalu aku taati. Orang berpikir dia mendengar apa yang ditaatinya lalu dia buktikan mendengarnya. Lau kunna nasma'u, berapa banyaknya orang mendengar azan? Au na'kilu, kami mendengar, kami taati, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak masuk dalam neraka sa'ir, tapi mereka dengar, mereka tidak mentaati. Kata Allah, mereka tidak berpikir. Maka itu dipenuhkanlah isi neraka jahanam dari orang-orang yang diciptakan Allah. Allah sebab ciptakan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran dan hati. Tapi sedikit yang mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, hati. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi nikmat oleh Allah pendengaran, hati, penglihatan, yang Allah ciptakan mereka dengan tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan derajatnya pada derajat yang paling hina, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Wa laqad zara'nal jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walau ma'ayun la yabsiruna biha walau ma'azan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia, lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha,
tidak mau memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tidak mendengarkan ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang. Ikhwan, Abdullah Mubarak mengibaratkan ketaatan, kepatuhan kita pada Allah, ya, kesetiaan kita pada Allah itu kadang-kadang dikalahkan kesetiaan seekor anjing pada tuannya. Anjing diseret oleh tuannya, dibagi makan dengan tulang dan makanan sisa, diikat di tepi pagar, namun dia tetap tidak mau berkhianat pada tuannya. Kita, ketika kita baru lahir, kita punya mata tidak melihat, Allah beri penglihatan, punya pendengaran, Allah beri pendengaran, punya hati tidak memahami, tidak punya kekuatan, semua Allah berikan. Ketika sudah dapat semuanya, ternyata kita tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dalam segi kesetiaan kita telah kalah? Maka perhatikan, malam ini kita bicara tentang akal itu sendiri. Tadi sudah saya dudukkan bahwa antara akal dan berfikir, bahwa setiap orang berfikir belum tentu disebut orang berakal. Tapi setiap orang berakal pasti dia berfikir. Maka kita jangan heran kalau kita mengatakan bagaimana orang-orang kufar, ahli penelitian apa semuanya, mereka berpikir tak? Berpikir. Jangan dibilang tak berpikir. Mereka berpikir. Tapi berakalkah mereka? Tidak. Karena tidak menggunakan pikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah katakan, orang peka, orang bisu. Bukan apa yang pekanya. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia dengar. Tapi dia tak mentaati. Seperti sebuah anekdot yang disebutkan orang. Suatu ketika antara petani dengan antara sapi dengan tuannya, tiba-tiba terdengar suara azan. Lalu sapi berbicara kepada tuannya, "Bos, suara apa itu?" Bosnya dengan bangga mengatakan, "Itu azan untuk panggilan manusia." Sapi terdiam. Setelah qomat, sapi bertanya lagi, "Bos, ini suara apa lagi?" "Itu panggilan untuk orang beriman segera untuk solat." Sapi terdiam kembali. Setelah berjalan waktu, sore hari mereka pulang berdua. Lalu sapi berkata kepada bosnya, "Bos, kelihatan hari ini kita sama." Sama apa? Sama-sama tidak menjawab panggilan tadi. Lalu bosnya yang terdiam. Dia mendengar juga, tapi tidak ada responnya. Maka itu orang mendengar konsep mendengar Islam dengan konsep mendengar fisika berbeda. Masuknya getaran pada gendang telinga, cukup orang sebut mendengar. Tapi Islam tidak. Masuk getaran suara pada gendang telinga, harus ada reaksi dari pendengaran itu. Kalau tidak, dia disebut peka. Coba kita panggil anak kita, "Nak, tolong belikan kopi bapak." "Nanti pak." Masih main juga tuh. Panggilan kedua, mungkin sayang kita panggil, tapi sayang marah. "Sayang, tolong belikan kopi bapak." "Nanti pak." Masih main. Kira-kira panggilan ketiga apa? "Hei peka." Karena tidak ada reaksinya. Maka Allah katakan summun bukmun yumfahum la ya'kilun. Mereka peka, bisu, tuli, dia la ya'kilun, tidak berakal. Apa? Tidak mengikuti itu. Ini dudukkan dulu supaya kita bisa tahu posisi kita sekarang, berakal atau berpikir. Insya Allah yang di dalam ini berakal semua. Insya Allah kita jadi orang berakal. Alhamdulillah, mulia orang Islam, dia berakal. Ya, karena membedakan antara kita dengan binatang itu ilmu dan keimanan. Amalan itu Allah ciptakan kita walaupun baik bentuk kita, tetapi ada yang membedakan kita. Maka itu disebutkan oleh Rasulullah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak lihat bentuk kalian. Gagah kita tak dilihat. Coba lihat burung walet. Air liurnya berapa harganya? 20 juta 1 kilo. Air liur kita masuk sini, ada orang mau beli? Tak ada kan orang beli? Tak ada harga kita. Coba antum bandingkan kopi luwak dengan kopi awak, kata orang Padang. Kopi awak tu kopi yang kita telan lalu kita keluarkan. Dibanding dengan kopi luwak, harga yang mana yang dinilai orang?
Tak ada nilai kita, akhi, kecuali iman itu dan amalan kita. Tak ada harga kita. Kita bekerja bertahun-tahun dengan toke besar, tapi toke tak pernah buatkan kita rumah. Burung walet baru saja lewat, besok rumahnya sudah jadi. Allah. Lalu kita mau mengandalkan apa lagi di hadapan Allah? Tidak ada kecuali iman kita. Malam ini kita baru berbicara tentang akal. Baik. Tadi hubungan akal. Nah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam sangat melarang umatnya merusak akalnya. Karena itu Islam sangat mengagungkan akal. Nah, bagaimana pemanfaatan akal? Bagaimana Islam memandang akal itu? Ya, bagaimana akal itu harus dimanfaatkan? Pertama, Al-Quran mengarahkan manusia untuk memikirkan dan menerima syariat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan dalam kisos itu, ya, ada jaminan kelangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Dalam kisos hukum apa? Allah katakan ada kehidupan. Coba pikirkan, biasanya orang kalau membunuh lalu dihukum biasa saja, dia keluar jadi pembunuh lagi dia. Tapi kalau orang sudah membunuh lalu dia dihukum lagi bunuh, bagaimana dia mau membunuh lagi? Dia sudah mati. Lihat keadaan. Dalam kisos itu ada kehidupan. Kalau kalian berpikir ya ulil albab. Lalu Allah katakan, iya. Di ayat lain Allah katakan, seperti memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepadamu untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian. Bersegera kalian menuju, kita disuruh. Kenapa Allah suruh bersegera kita? Lihat salat. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar amalan hati, salat amalan jawarih, jasmani kita. Minta tolong kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Karena kalau kita sudah beribadah pada Allah, Allah cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, Allah akan menolong kita. Kalau kita hanya minta pada Allah, Allah beri permintaan kita, tapi Allah tidak cinta pada kita. Iblis minta tak pada Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Apa sebab iblis ingkar? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Apa kata iblis? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Apa pelajaran jawaban iblis ini? Yang pertama sekali menentang syariat dengan akalnya iblis. Syariat Allah menyuruh dia sujud kepada Adam, tapi iblis membantah syariat Allah dengan apa? Akalnya. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Lihat, siapa yang pertama sekali menentang syariat dengan akal? Iblis. Tidak banyak muridnya sekarang. Semuanya dia ukurnya dengan akalnya. Bayangkan nanti. Azab kubur dia ingkari karena tidak masuk akal. Justru yang mengingkari azab kubur yang tak masuk akal. Dari mana sisi tak masuk akalnya? Coba tanya orang mengingkari azab kubur. Anda yakin tak Allah Maha Kuasa? Yakin? Menurut anda siapa yang azab dalam kubur? Allah memerintahkan untuk diazab dalam kubur. Kalau anda yakin Allah Maha Kuasa, lalu anda mengingkari azab kubur, berarti anda mengingkari kekuasaan Allah. Itu yang tidak masuk akal.
Karena azab kubur itu masuk akal, tapi tidak bisa dicerna oleh akal. Tapi adakah contoh untuk akal? Ada. Hanya kita tidak bisa permisalan. Contoh, kalau kita mau tidur, doa kita, doa tidur, apa dia? Bismika Allahumma ahya wa amut. Hidup, mati. Maknanya tidur adalah gambaran kematian. Coba kita perhatikan. Si A mimpi pulang kampung, disambut dengan naik pesawat, disambut dengan permaidani, lalu turun dari pesawat, disambut oleh orang-orang yang ia cintai, disediakan makanan. Kira-kira bagaimana waktu dia tidur? Senyum atau tidak? Dia tidur dengan senyum. Si B tidur dekat si A juga, mimpi pulang kampung, tapi pesawat penuh, akhirnya dia bergantung. Ya, sampai di sini dijatuhkan, masuk ke sungai. Sampai di sungai dikejar buaya, berenang ke tepi, naik ke kampung, masuk ke hutan, dikejar harimau, lari ke kampung, digebuk orang sekampung. Kira-kira bagaimana tidurnya? Hah? Menyesal dia tidur kalau tahu gitu. Maka itu saya katakan juga, tidur bukan istirahat. Karena istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Orang yang mimpi menakutkan tadi, kalau betul tidur istirahat, saya yakin dia menyesal tidur tuh. Yakin saya. Kalau tahu, saya tak mau tidur tadi, kata dia. Anda kejar harimau buat kerja. Tetapi pernyataan, apakah dia betul-betul dikejar? Apakah betul-betul dia pergi? Tapi kenapa dia merasakannya? Itu sebuah gambaran dari azab kubur. Tapi azab kubur bukan mimpi, itu realita, kenyataan. Kalau tak percaya, mati aja dulu. Ya, perhatikan. Ya, nah, diarahkan untuk memikirkan tentang syariat, kesempurnaan syariat kita ini. Kenapa orang kita dilarang makan babi, umpamanya? Hah? Apa sebab dilarang makan babi? Agar sifat babi itu tak lengket pada kita. Itu hikmah paling besar. Sifat yang binatang yang kita makan itu supaya tidak lengket pada diri kita. Antum bedakan, kenapa kita makan ayam boleh? Ayam punya sifat cemburu, ikhwan. Ayam, 1 ekor ayam jantan, 4 ekor ayam betina. Datang ayam jantan lain, apa yang terjadi? Dia akan bertarung sampai tetes darah penghabisan, tau. Istrinya mau diganggu, jangan sembarangan. Tapi babi, enggak. Babi jantan, babi betina, masuk jantan lain, dia bantu ngerjain betinanya. Sifat itu, kalau kita makan, takut sifat itu lengket pada diri kita, tak punya rasa cemburu. Tak ada rasa cemburu. Istri dicium di depan dia biasa saja, persahabatan saja namanya. Tapi orang Islam, enggak. Tengok. Padahal ayam itu termasuk hewan yang paling malang, tau. Semua jelek-jelek pada hewan, pada ayam. Wanita nakal di kampus jadi ayam kampus. Antum jalan kaki tak pakai sepatu disebut kaki ayam. Bayangkan antum, sudah itu flu burung, masalah ayam yang kena bakar. Tapi ketika telur, capek-capek ayam menelurkan, sapi punya nama. Telur mata sapi. Kan itu telur ayam itu. Telur ayam kan? Belum pernah antum pergi kedai makan, antum bilang tolong sediakan telur mata ayam. Tak ada orang bilang. Tetap telur mata sapi. Namun demikian, sang ayam tetap mempertahankan auratnya. Antum tak pernah melihat ayam betina lewat depan ayam jantan buka paha. Antum perhatikanlah kawan. Pernah? Tak ada kan? Kalau mau lihat pahanya, langkahi dulu mayatnya. Dipotong dulu, terserah antum. Wallah, dipertahankan dirinya sampai Allah, ikhwan. Menakjubkan sebenarnya. Keajaiban makhluk. Imam Ibnu Qayyim punya satu kitab yang judulnya Ajaibul Makhluk, keajaiban makhluk. Sangat menarik sekali. Tapi kita tidak bicara tentang keajaiban makhluk. Perhatikan, kita pikirkan. Kedua, ya, kenapa
diarahkan untuk memanfaatkan akal itu agar kita mengenal kelemahan kita. Kelemahan akal, ya, akal ini lemah. Kita tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Bagaimana lemahnya akal manusia tadi? Perhatikan, seperti saya katakan tadi, akal tidak bisa menjangkau angin tadi. Suatu ketika, maka itu akal itu diseterangi dengan ilmu, dia akan ini. Karena iblis itu lebih takut dengan orang berilmu daripada ahli ibadah. Suatu ketika, antek iblis datang kepada ahli ibadah. Anteknya berkata kepada ahli ibadah, engkau rajin ibadah, apakah engkau yakin Allah Maha Kuasa? Lalu jawab ahli ibadah, yakin, sangat yakin Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah memasukkan langit, bumi dan semua isinya dalam sebutir telur? Langit, bumi dan seluruh isinya dimasukkan dalam sebutir telur, mampukah? Ahli ibadah bilang, tidak bisa. Kufurlah dia. Lalu dia mendatangi ahli ilmu, tulabul ilmi, pelajar, dia belajar ilmu. Dia tanyakan juga dengan pertanyaan sama, yakinkah engkau bahwa Allah Maha Kuasa? Kalau Allah Maha Kuasa, mampu tak dia memasukkan langit, bumi dan segala isinya ke dalam sebutir telur? Tulabul ilmi katakan, lebih dari itu Allah mampu. Yang bertanya mengatakan, dari mana dalilnya? Iza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, jadi, maka jadilah dia. Namanya orang kufar, namanya zindik, tak mau kalah. Kalau Allah katakan sekali jadi, kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Kenapa tidak sekali jadi? Kata tulabul ilmi, Allah menginginkan langit dan bumi jadi dalam 6 masa. Jadilah dalam 6 masa. Tidak ada pertentangan. Karena Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, jadi langit dan bumi dalam 6 masa. Tidak ada yang bertentangan. Kalau bertentangan berarti akalmu yang rusak. Coba kalau jadi itu menurut kita. Orang nikah pagi, berkumpul malam, besoknya lahir anaknya, langsung jenggotan. Geger tak dunia? Geger dunia. Tapi jadi itu menurut Allah, bukan jadi menurut kita. Itu keadilan Allah. Ada orang bertahun belum dapat anak, itu keadilan Allah. Jadinya menurut Allah, bukan menurut kita. Tak bisa diukur dengan akal. Kelemahan akal kita tidak bisa. Maka itu dikatakan Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan coba-coba memikirkan tentang zat Allah, karena akal kita ini terbatas. Tadi angin saja sudah tak bisa kita cernakan. Kita setiap hari melihat listrik. Mana wujud listrik sebenarnya? Itu lampu listrik. Coba kalau tak ada minyak saja, sudah tak bisa hidup dia. Mana listrik sebenarnya? Tak bisa dicerna oleh akal kita. Kalau dalilnya apa? Harus dilihat. Coba lihat. Kita punya roh tak? Pernah tak kita melihat roh kita? Pernah mendengar suaranya? Pernah mencium baunya? Pernah berbicara dengannya? Lalu dari mana Anda mengetahui Anda punya roh? Anda tidak pernah melihatnya? Tidak pernah mendengarnya? Tidak pernah berbicara dengannya, tidak pernah mencium baunya. Lalu dari mana Anda mengetahui Anda punya roh? Akal tak bisa mencerna. Perhatikan, maka kelemahan akal. Jadi ketika untuk manfaatkan akal, kita harus tahu bagaimana kelemahan akal agar kita tidak tidak melampaui batas akal itu. Islam tidak ada doktrin. Kalau dikatakan Rasulullah berpikir tentang makhluk Allah, itu bukan doktrin. Kalau doktrin itu ajarannya itu tak benar, tapi harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Sedangkan disebutkan Rasulullah itu bukan doktrin. Apa itu? Batasan akal kita. Tak bisa akal kita mencerna, ikhwan. Sedangkan di dunia ini saja tidak bisa kita mencerna. Banyak perkara di dunia tidak bisa kita cerna. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa telur ayam kalau mau menetas, itu dalam cangkangnya itu, anak ayam mau keluar itu ada semacam tanduk, sehingga dia bisa memecahnya. Tapi begitu dilihat tak ada. Banyak penelitian tak bisa dipecahkan oleh orang. Akan tetapi
Dengan kita memahami syariat, kedudukan kita, bahwa akal kita itu sangat terbatas. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat, lalu berfikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Bukan ngotak-ngatik. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat, lalu mereka berfikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Sampai-sampai ada mengatakan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya babi itu yang haram cuma dagingnya. Kenapa? Karena dalam Quran disebutkan, huriman alaikumul maitatu walahmul khinzir. Daging babi. Tengok bahasa Al-Quran. Disebut satu sebenarnya untuk seluruhnya. Tak mungkin ada babi hanya punya daging saja berjalan, tak ada tulang, tak ada kulit. Tak mungkin. Karena sebut daging, di situ melekat tulangnya, di situ melekat kulitnya. Cukup disebut babi dagingnya saja, sudah mewakili seluruhnya. Tak perlu disebut satu-satu. Tulangnya, sumsumnya, semua ini banyak betul. Ya. Itu bukan kitab suci namanya. Ya. Lihat. Seperti Allah katakan, wadrib lahum masalan ashabal qaryati isja'ahal mursalun. Beri mereka contoh sebuah negeri ketika Rasul datang kepada mereka, kepada penduduk negeri itu. Tak perlu Allah ceritakan dia datang rumah sebulan, datang rumah sebulan, datang rumah sebulan. Tak perlu. Berapa tebalnya itu Quran? Lihat, cukup disebutkan satu mewakili seluruhnya. Lihat, ini perlu dipahami, keterbatasan akal. Akal kita sangat terbatas. Maka itu syariat kita membatasi. Karena akal yang diberikan Allah untuk menerima syariat. Naik haji wajib bagi yang mampu. Terima kita. Lalu kita dengan akal yang diberikan Allah juga, kita mencari jalan bagaimana mudah naik haji. Kita cari dana besar-besar, bisa naik dengan pesawat. Kita tak perlu mencari guru yang bisa solat 2 tempat. Tak perlu. Sebab kalau saya punya ilmu macam itu, saya buka travel, Pak. Saya pegang aja semuanya, langsung sampai ke Mekah. Iya, musim haji. Begitu mau pulang, pegang lagi, sampai lagi pulang ke Bali. Bayaran murah. Tapi tak ada orang punya ilmu macam itu. Kan enak kita pakai travel macam itu. Tak pakai paspor, tak pakai ini. Ya. Sudah selesai ta'i tawaf semuanya, pegang lagi. Sebab dia bisa sholat 2 tempat. Kan mudah aja. Tapi itu kan cerita. Dari mana sholat 2 tempat? Orang kita sholat Jumat sini, sana baru jam 8. Sholat apa di sana? Orang beda 4 jam. Kalau beda dengan sini berapa jam? 6 jam. 5 jam. Sholat apa namanya? Maka itu khayal. Ya. Perhatikan. Ya. Nah, diarahkan berpikir kemudian agar kita mengetahui sesungguhnya kelemahan diri kita. Kemudian akal juga diarahkan untuk memikir umat-umat yang terdahulu. Awalam yasiru fil ardi falyanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kenapa kau tidak berjalan di muka bumi lalu engkau melihat bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Allah? Untuk pelajaran, banyak orang yang belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Orang Yahudi, Pak, ya, dia gali itu, para ahli arkeolog, dia gali itu mumi Fir'aun. Dia tahu itu Fir'aun, dia tahu itu Ramses, dia tahu sejarahnya, tapi perangainya tetap juga seperti Fir'aun, tak berubah-ubah. Lihat, dia belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Lihat, disuruh mengambil, lihat umat terdahulu bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan, Pak, seluruh azab orang dahulu ada zaman sekarang. Banjir bandang, guntur, petir. Tapi azab orang sekarang zaman dulu tak ada. Seperti apa? Direndam lumpur. Tak ada zaman dulu direndam lumpur atau ditimpa sampah. Tak ada, zaman dulu tak ada. Hari ini lengkap semuanya.
Semua musibah itu datang, tapi akibat apa? Akibat ulah kita sendiri. Zaharil fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di langit dan bumi ini akibat ulah manusia. Ulah manusia yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itulah petaka yang paling besar. Mengundang malapetaka. Melakukan bid'ah. Sudah itu riba merajalela. Lihat umat Islam hari ini, apa yang terjadi? Banyak tak punya kekuatan, seperti buih banjir. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Darimi mengatakan, dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Darimi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a kalatu ila qasahati aqila aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah qalban innakum yawma idzin katsirun walakinnakum usa'un ka usa'is sail wa qad yaghzifallahu fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaghzifanna fi qulubikum al-wahad. Qal wa mal wahyu ya Rasulullah? Qal hubud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang suatu masa menimpa kalian umat Islam, kalian diperebutkan oleh musuh kalian dari segala penjuru, sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan, tercabik sepotong daging. Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit? Rasulullah katakan, tidak, pada waktu itu kalian sangat banyak, tapi seperti buih banjir. Kalau buih lautan itu banyak, tak punya kekuatan, tapi dia tak bawa kotoran. Tapi buih banjir banyak, tak punya kekuatan, tapi dia membawa kotoran. Apa kotoran yang ada kita? Syirik, khurafat, bid'ah. Semua ramalan kiamat Allah bilang, Rasul bilang hari kiamat dia belum yakin. Tapi kalau paranormal yang sudah bilang, paranormal Pak, bukan paranormal, paranormal. Yang hadir ini normal semua kan? Iya, paranormal sekalian. Itu antum para paranormal nih. Paranormal sekalian, kan normal semua nih. Ya, paranormal sekalian. Itu makanya. Ya. Perhatikan, yang paranormal itu kita. Kalau orang tahu nasib orang lain tapi dia tak tahu nasib dia, itu tak normal namanya. Perhatikan. Berita Allah, hari kiamat datang, mereka tak yakin. Ya. Bayangkan antum, ini keadaan kita, keadaan kaum muslimin penuh dengan kotoran. Surah itu Allah cabut rasa takut dari musuh kalian, lalu dicampakkan pada dalam hati kalian. Apa itu? Al-wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia, takut mati. Tak tanggung cinta dunianya. Kita ini dari dunia kepada dunia dan kepada dunia, untuk dunia kepada dunia ke dunia. Sampai dalam solat pun dunia itu tak tinggal. Ya, coba, kenapa kita tak khusyuk dalam solat? Salah satu sebabnya hati kita itu rusak, hati kita itu sakit. Kenapa dia bisa sakit? Karena kita selalu membawa dunia dalam ibadah kita. Coba bayangkan, baru dapat gajian, Bapak pergi ke pasar, mau beli barang yang sudah 10 tahun dicari, baru hari ini ketemu. Begitu sudah tawar mau bayar, ternyata dompet tak dibawa. Balik dulu cari dompet, tak tahu tadi mana letaknya dompet. Semua orang di jalan ditanya, tak jumpa juga. Tiba-tiba terdengar suara azan. Cari dompet atau solat dulu? Insya Allah solat dulu, karena selama ini sudah ngaji, solat dulu. Kalau ditanya, Pak, sudah ketemu dompetnya? Kira-kira apa ngomongan kita? Karena kita sudah ngaji, sudahlah. Kalau hilang, tidak rezeki, itu sudah takdir Allah. Iya. Seolah-olah ikhlas. Yang ngomong itu lisan atau hati? Hati kita sedang jatuh cinta pada dompet. Allah ikhwan, karena cinta kita pada dompet tadilah, itulah makanan syaitan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Orang yang punya penyakit dalam hati itu seperti megang sepotong daging atau tulang makanan anjing. Syaitan itu, iblis itu adalah anjing yang kelaparan. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, lalu kita usir dia pergi, tapi makanannya masih di tangan kita, lari atau tidak? Tidak lari. Bukankah kalau baca ayat Allah seharusnya syaitan lari? Tapi kenapa ketika kita sholat baca Al-Fatihah setan tak mau mendekat? Sebabnya kita sedang jatuh cinta pada dompet, dan itulah makanan syaitan. Itu yang menyebabkan kita
tidak khusyuk. Padahal kita sudah ikut pelatihan solat khusyuk, tambah tak khusyuk lagi. Bayangkan, kenapa hati kita itu tidak dibersihkan? Mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mulai terbayang sikit dompet itu di mana tadi. Begitu selesai, amin, senyum. Rupanya dompet sudah dapat. Allah. Kalau ditanya, Pak, sudah ketemu dompetnya? Sudah. Di mana cari? Sebentar dalam solat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dompet saja yang ada sebentar, kata dia. Allah. Kira-kira pernah tak ngalami seperti itu? Bukan pernah ya, tapi sering ya. Allah, ikhwah. Apalagi kalau pergi taklim itu dengan niat nak nagih hutang. Wah, itu tak khusyuk tuh. Yakin kalau sab belakang, kemudian yang nak ditagih itu sab depan, itu bukan mandang ke bawah, itu mandang ke depan. Amin, kuat amin, berarti masih ada dia. Begitu rakaat kedua, amin. Rupanya yang ditagih itu sudah hilang, tak kemana perginya. Allah, gimana kita ini ibadah kepada Allah? Ya, nanti kita akan bicara yang lebih tentang itu. Tapi ini tentang akal dulu. Diarahkan untuk memikirkan umat-umat terdahulu, ya. Kemudian dia diarahkan untuk mentadabbur Quran, mentadabbur. Nanti kita ada bicara tentang Al-Quran dan sains. Bagaimana fungsi Al-Quran dan sains? Orang terlalu mengagumi sains sehingga mereka menganggap sains lebih tinggi daripada Al-Quran. Saya contohkan satu aja lah, Pak. Ini kalau yang tidak sepaham dengan saya tak masalah, bicarakan saja. Dunia pengetahuan modern mengakui tak matahari itu berputar? Dunia pengetahuan modern sekarang mengakui matahari itu bergerak, ikhwan. Kalau antum tidak mengakui, berarti antum kembali zaman kuno. Dunia pengetahuan modern mengakui bahwa matahari bergerak, tapi mereka tidak mengakui bahwa matahari mengelilingi bumi. Itu yang dia tidak mau mengakui. Sebab kalau dia mengakui itu, berarti dia dari Al-Quran. Tapi baik kita bertanyakan, anggap kita meyakini bumi mengelilingi matahari. Bumi juga memiliki berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Sekarang, kalau matahari itu bergerak mengelilingi galaksinya dengan kecepatan 720.000 km per jam, berarti bumi juga harus bergerak mengikuti matahari 270.000 per jam. Pertanyaannya, berapa gerakan bumi? 3. Pada porosnya. Sudah itu apa lagi? Berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga, mengikuti matahari, mengelilingi galaksinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa pesawat bisa balik ke bumi? Kecepatan bumi bergerak 720 ribu kilometer per jam. Pesawat yang tercepat paling-paling hanya 10.000 kilometer per jam. Lalu dia lepas luar angkasa, dia ke arah timur, matahari, bumi ke barat. Dapat tak pulang? Takkan bisa pulang. Antum yang ahli sains silakan selesaikan urusan ini. Anda tak bening memikirkan kayak gitu. Tapi itu pertanyaan. Coba. Dengan kecepatan mengikuti matahari, nyatanya pesawat olang-alik bisa balik juga, semua bisa balik juga. Itu dia. Kalau tidak, dia harus ikut ini, sebab dia keluar dari atmosfer. Tak mungkin dia bisa balik lagi. Orang bumi bergeraknya demikian cepat, sedangkan dia 10 tertinggal terus, tak bisa balik-balik. Namun ternyata katanya Neil Armstrong balik juga, kata dia. Lihat, ini satu gambaran, ya. Kenapa gambaran itu dibuat? Sholat jam berapa? Hah? 1 menit habiskan aja ini. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah mau lanjut jadi, tak mau lanjut alhamdulillah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ikhwan. Karena ini materi malam. InsyaAllah antum bisa lihat aja di internet masalah materi akal. Karena kajian materi akal ini dulu sudah kita bahas waktu anak di Padang berdua Dr. Ali Misri membahas dia anak materi akal dia tentang yang lain.
Tapi itu sudah ada di internet. Ya, sekitar 3 atau 4 jam saya tak tahu waktu itu. Ya. Tapi ini dalam waktu kita yang singkat ini, maka tadi ana tidak terlalu urut materi kita. Kalau antum ingin yang panjang-panjangnya silakan di internet, silakan sudah ada di, saya tak tahu siapa menguploadnya keluar. Ya. Cuman saya sebenarnya tak terbiasa dengan kamera nih ya. Nah, sebab tak terbiasa masuk TV. Nah, sebab kalau sudah biasa masuk TV, tak mau keluar TV, TV jadi pecah nanti. Ya. Tadi Anda sudah kasih tahu mereka bahwasanya yang direkam-rekam dan disiarkan itu bukan kelas-kelas sana lah. Ya, ada ustadz-ustadz yang apa silakan. Kalau untuk Anda untuk dokumentasi saja tak masalah. Ya. Karena kelasnya agak beda. Ya, kita kelas kampung beda dengan kondang, kan beda-beda. Kandang dengan kondang agak beda-beda sedikit, ikhwan. Kalau ustaz-ustaz yang kondang ya mungkin, kalau yang kandang-kandang kayak kita ini jangan, bahaya nanti salah kajian orang. Ya, ya moga bermanfaat lah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan sedikit bahwasanya secara ringkas tadi saya katakan bahwasanya fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat. Lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat. Bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Lalu kita katakan tadi bahwasanya yang pertama sekali yang membantah syariat dengan akalnya itu ada iblis. Maka kita tengok saja banyak muridnya sekarang. Ya. Sedikit dalil akal, sedikit dalil akal. Ya. Suatu ketika ya, apalagi orang akal ini biasanya sangat bangga dengan filsafatnya. Sehingga kita punya teori juga, teori filsafat yang kita sebut dengan filsafat kentut. Ya. Karena biasanya orang-orang filsafat sangat bangga dengan akalnya. Suatu ketika mereka mengatakan bahwa akal mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang rasionalisme, dibanding orang-orang yang pakai hadis. Ketika kita mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, lalu mereka katakan kalau gitu kita tidak ada titik temu. Kenapa? Anda orang hadis sementara saya orang rasionalis. Saya katakan, apa menurut Anda orang yang pakai hadis tak pakai otak? Justru dia pakai hadis karena dia punya otak. Ya, dia punya akal. Karena akalnya sehat, maka dia mendahulukan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akalnya sehat. Logikanya bagaimana? Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu, kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan yaki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan, kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Sebab kalau antum dalam masalah buang angin itu antum dahulukan akal, orang bilang apa? Gila. Mana yang lebih gila? Lihat, kalau ada sebuah masalah, ada pohon besar, ikhwan, pohon besar. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak, ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B,
Apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ni? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai denso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar, Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya, nunjukkan dia tak punya otak. Sebab akal itu terletak pada ketaatan. Karena akal itu tidak terletak pada otak. Udang punya otak tak? Udang punya otak, tapi ada tak yang mau orang dibilang otaknya otak udang? Tak ada yang mau. Dasar otak udang tak mau. Padahal udang punya otak, tak mau orang. Pada ketaatan, maka Allah sebutkan tadi, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalau kami mendengar, kami mentaati, kami tidak masuk dalam neraka sa'ir. Lihat, dia mendengar, ada taatnya, semuanya dia terima. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia taati. Lalu dia mempelajari dengan akal, dengan beban syariat tadi, dengan fikirannya dia mempelajari, dia mau mempelajari agamanya, kemudian dengan akalnya dia tunduk pada agamanya. Baru dia katakan berakal. Sebab kalau soal fikir memikir, binatang kini banyak juga yang berpikir. Ketika gunung akan meletus, monyet lari turun semuanya. Tapi sakti mandraguna tak mau lari-lari. Dia berpikir tak monyet. Orang bilang tak berpikir. Tapi kenapa dia takut? Oh, itu instingnya. Kalau gitu kalah insting manusia dengan insting monyet. Lihat. Kelemahan akal ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana Anda mengatakan tidak masuk akal? Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal. Cuman ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk akal. Itu yang jadi masalah. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak masuk. Tak bisa. Tunduk kepada syariat. Karena akal, kenapa kita dudukkan persoalan ini dahulu? Ya, karena banyak orang hari ini semuanya dihitungnya akal. Ya, disuruh tengok, para ulama kita itu kalau pakai logikanya sangat tajam. Semuanya mau diakal-akali. Para ulama kita bukan mendahulukan akalnya, tapi kecerdasan akalnya itu dibuktikan dengan apa? Dengan tunduknya dan mendahulukan syariat. Itu menunjukkan cerdasnya akal. Ngapain susah-susah memikir? Ada orang ini ada alat hitung, ya. Komputer kah atau apakah, ya, kalkulator. Lalu dia ngitung banyak-banyak, kalkulator depan dia. Dia hitung banyak-banyak, terus tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian. Kira gantung dia itu orang pintar atau orang bodoh? Di depan dia ada alat hitung, nak cepat hitung, mesti orang bilang dasar bodoh. Dia nak main akalnya saja. Kali ini, kali ini, kali ini. Tengok. Sekarang ada di depan kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah katakan, apabila di dalam gelasmu masuk seekor lalat, celupkan. Apa kata akal? Akal yang fasik. Apa kata dia? Masak kotor. Lalat ditenggelamkan lagi, ya. Bukankah lalat itu sangat hinggap di tempat yang jorok? Apa semuanya? Akal waktu itu sebenarnya tidak bisa menjangkau ketinggian hadis. Lalu dunia pengetahuan modern apakah mengingkari itu? Tidak. Ternyata setelah diteliti oleh dunia pengetahuan modern, benar. Karena lalat itu tidak pernah hinggap dari satu yang kotoran ke kotoran lain, kecuali dia hinggap dengan sebelah sayapnya.
Dan sebelah sayapnya lagi itulah penawarnya. Diteliti. Lalu diteliti lagi oleh dunia pengetahuan modern. Ternyata luka yang susah disembuhkan itu, kalau dikurumuni lalat justru bisa cepat sembuhnya. Kini ada terapi belatung. Bayangkan antum, ada terapi belatung. Siapa yang tak tahu dengan belatung? Orang yang kena diabetes langsung diterapi dengan terapi belatung. Digigit oleh belatung itu, dagingnya di tepi-tepi itu, kemudian tumbuh lagi daging itu. Itu penelitian. Satu yang datang penyakit jadi obat. Sengat lebah sakit enggak? Obat enggak sekarang? Terutama orang kurus. Sengat lebah jadi gemuk. Tapi dia obat. Ada akupuntur dengan sengat lebah. Lihat, satu penyakit. Lalu di tubuh kita ketika suntik cacar, itu disuntik penyakit atau obatnya? Kumanyan masuk. Lihat, bukan satu hal mustahil. Dunia modern sudah mengakui. Hanya akal-akal yang tak berkembang saja mengingkari. Kenapa? Rasulullah dulu menyebutkan itu, menunjukkan ketinggian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal belum sanggup, seharusnya sami'na wa ata'na. Itu yang harus dikatakan. Bukan wah, masak tuh. Dalilnya masak. Mana ada pakai dalil masak-masak kecuali untuk makan? Tak ada dalil masak-masak sekarang. Dalil yang sahih dan dhaif. Ini jangan pakai dalil masak-masak. Ya, masak begini, masak begitu. Memangnya kita mau makan? Enggak kan? Perhatikan. Subhanallah. Maka itu kita dapatkan. Nanti, mungkin nanti saya katanya ada materi sains dalam Islam. Kalau kita bicara Al-Quran dan sains, nanti baru saya singkap bagaimana temuan-temuan ini sebenarnya telah didahului oleh oleh Islam. Tetapi kita tidak jadikan Al-Quran sebagai ayat sains. Ini kesalahan lagi gitu. Saking semangatnya akhirnya dicari semua penemuan dalam Al-Quran. Ayat tolak peluru ada tak dalam Qurannya? Ada. Mana dia? Ma ramaita isramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau melempar waktu melempar itu, tapi Allah lah melempar. Ayat tolak peluru itu namanya. Dicari lagi, ada tak ayat peragawan? Dicari-cari, rupanya ada. Kisah Nabi Yusuf yang lewat depan perempuan. Jadi yang lain cari lagi apa? Ayat batu bata. Dicari-cari, ada juga rupanya. Apa? Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman auqidli ala tin. Ya Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat. Tanah liat bakar jadi batu bata. Jadi ayat batu bata. Ini takwil. Dilarang berbicara Al-Quran demikian. Man qala fil Quran bi ra'ihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Jangan main sembarang-sembarangan saja. Akhirnya para dukun pun pakai ayat. Pakai ayat Quran. Oh, ingin ilmu kebal api. Amalkan. Kul ya narukuni bardaw wa salaman alayya. Baca 1000 kali. Allah. Doa supaya dicintai gadis. Zina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banina. Jadi Allah, ikhwan. Jadi ilmu semuanya dapat. Ya. Ingin ilmu hilang, baca surah Yasin. Allah. Lihat. Akhirnya orang gunakan Al-Quran. Ada ilmu sihir hitam, ada ilmu sihir putih. Mana lebih kuat hitam dengan putih? Kuat putih. Kenapa? Karena setan lebih mudah menipu orang dengan yang putih. Pelajari ilmu. Maka itu akal dilarang untuk dirusak. Dilarang minum khamar agar kita tidak merusak akal. Dilarang mempelajari sesuatu ya yang tidak sesuai dengan akal kita, itu bisa merusaknya. Orang belajar ilmu gaib semuanya itu bisa merusak otaknya. Belajar filsafat merusak otaknya. Apa orang filsafat bilang? Ya. Kan buat orang gila filsafat itu sekali pikir benar, 2 kali pikir salah, 3 kali pikir gila. Tanya kuping pada orang filsafat, di mana telinga?
Bukan di sini. Sini ya. Apa kata Aristoteles? Kalau kalian ingin menerima kebenaran yang paling benar, buanglah kebenaran yang ada, masuklah dengan keraguan, mulailah mencari. Anda akan mendapatkan keyakinan. Siapa mahasiswa pernah kuliah filsafat? Gitu dah Aristoteles bilang. Kalau belum, belajar lagi filsafatnya. Tapi ilmu itu tak bisa antum amalkan, ikhwan. Coba antum pulang ke rumah, bilang sama bapak antum, Pak, semenjak saya dapat ilmu filsafat, kata Aristoteles, buang keyakinan yang ada, masukkan keraguan, mulai mencari. Saya jadi ragu bapak saya atau tidak. Bisa tak diamalkan? Tak bisa diamalkan. Mungkin bapak kita bilang, saya juga nak sebelum engkau belajar filsafat, saya yakin anak saya. Tapi nengok kayak ini, anak siapa kau sudah? Islam tidak membutuhkan itu, ya kawan. Tidak membutuhkan itu. Ya, memang akal kita tidak boleh antum pakai akal. Sebab kadang-kadang kalau tak pakai akal gimana kita? Tetapi ingat, ketika akal itu ditemukan dengan syariat, dia harus tunduk pada syariat. Tak perlu antum lagi kalau ketika sudah temu dengan syariat, antum mengakal-ngakali syariat. Dah, tunduk pada syariat. Karena ketinggian syariat itu, dalam hal dunia ini bisa saja antum akal-akali. Karena dalam syariat Allah itu, dalam perkara yang gaib, tak masuk akal kita. Tak masuk. Ikhwan, tidak semua di alam ini harus kita selesaikan dengan akal. Kadangkala urusan dunia saja kita tidak main akal lagi. Saya contohkan. Kita baru beli mobil, baru sebulan bawa mobil. Tiba-tiba tak bisa lagi starter. Lalu kita bawa ke bengkel, mau servis. Apa kata bengkel servis? Pak, pompa bensinnya masalah. Kita dengan sombong dan bangga pada kebodohan kita katakan, oh saya tak pernah main pompa, saya cuma main starter aja gini. Tak pernah saya mainkan pompa bensinnya, kata dia. Di mana pompanya? Tak ada. Apa pula hubungannya gini? Apa kata tukang servis? Bapak kalau pintar, baikkan aja sendiri, ngapa bawa sini? Akhirnya kita menyerah. Sudahlah, saya menyerah. Pokoknya apa saja yang kau bilang rusak, rusaklah di situ. Penting perbaiki. Akhirnya kena tipu kita. Apa yang kita dahulukan? Apa yang kita dahulukan itu? Keyakinan kah? Kepercayaankah atau akal? Kepercayaan. Kenapa kita yakin serahkan kepercayaan? Karena akal kita sudah tak bisa mencerna. Apa hubungannya? Tapi dia tahu. Lihat. Dalam urusan dunia seperti itu kita. Lalu bagaimana dalam urusan agama ini kita nak mainkan akal kita, ikhwan? Seharusnya kita lebih menyerah. Ketika Allah katakan tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, tentang sorga, tentang neraka, semuanya diberitakan itu berita gaib. Seharusnya tak ada lagi pikiran kita. Kenapa? Allah yang memberitahukan kepada kita. Sebagaimana tukang bengkel tadi, kita serahkan pada dia. Namun ketika Allah mengatakan, kita tak yakin. Orang kalau Allah dan Rasul katakan hari kiamat itu banyak tandanya. Wanita berpakaian tapi telanjang, tak yakin juga orang. Ya. Tapi kalau ada profesor mengatakan kiamat akan terjadi. Kenapa? Profesor A mengatakan bahwasanya daya tarik matahari itu semakin hari semakin kuat. Sehingga semua benda yang mengelilingi matahari itu disedot oleh matahari, terjadilah hari kiamat. Terjadi benturan. Orang katakan mantap ini profesor. Profesor B mengatakan daya tarik matahari semakin hari semakin kurang. Akhirnya semua orbit planet yang biasanya ditarik matahari lepas, terjadi tabrakan. Ini mantap lagi. Dua profesor yang berbeda pandangan, semuanya mantap. Bayangkan antum, Allah yang mengatakan ditambah dukun pula. Bilang tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9:09 kiamat terjadi. Percaya semua tuh. Kemarin tahun 2013 akan kiamat katanya. Ternyata tukang ramal kiamat duluan. Lihat. Maka dudukkan dulu. Jadi ketika kita bicara dalil dengan akal, maka tunduklah akal itu dengan dalil dengan berbagai alasan. Ana rasa itu dulu, nanti kita tanya jawab sedikit. Karena waktu cuma 8:30.
Tapi insya Allah rasanya di internet katanya sudah ada tentang masalah akal ketika Anda membahasnya di Padang. Ya, Anda rasa itu dulu. Ada waktu tersisa sekitar 20 menit. Kita bisa tanya jawab. Kata orang Melayu, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, malu di jalan. Tak mau bertanya, jalan-jalan sajalah. Ada pertanyaan? Itu kata orang Melayu. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang paling bodoh adalah orang yang tak tahu apa dia tak tahu. Tak bertanya pun tak tahu. Itu bukan kata anak tuh. Imam Ghazali bilang tuh. Jangan anak dibilang. Yang tak bertanya pun dia tak tahu. Ya, tapi ingat. Sebenarnya bertanya pun harus ada etika. Bertanya yang bermanfaat lah. Artinya kadang-kadang ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita di surga, kalau kita di surga, bagaimana keadaan kita? Tentu jawabannya, apa yang antum yakin untuk masuk surga? Sehingga pertanyaan antum, kalau kita di surga, kenapa tidak bertanya bagaimana cara masuk surga? Jangan antum bicara kalau kita di surga, yakin betul antum kayak masuk surga. Ada lagi yang bertanya, yang aneh, Ustadz, kalau kita di bulan, kiblatnya di mana? Ana bilang, antum ke bulan dulu, nanti telepon Ana, baru Ana kasih tahu. Kan pertanyaan aneh-aneh aja. Yang tak bakalan dia ke bulan, dia tanya dia ke bulan, tentu jawabannya seperti itu. Ya, jadi pertanyaan bagus ini. Biasanya ustaz-ustaz lebih baik jangan ditanya lewat SMS. Sebab saya pernah ditanya ikhwan, Ustadz ada 3 pertanyaan. Ini, tolong jawab dengan singkat, padat, dengan sarahnya. Ana jawab, Allahu a'lam. Singkat, padat, Allahu a'lam. Selesai jawaban. Silakan ada pertanyaan. Sebelum Anda bertanya. Mungkin saat ini tak salah bertanya dulu. Besok-besok kita bisa bertanya. Ya mudah-mudahan lah. Soalnya anak agak capek juga sekarang. Afwan ya, karena anak kemarin di Makassar itu 6 hari. Jadi ngisi juga. Tadi baru pulang dari Makassar kemari. Mudah-mudahan besok pagi apa materi? Apa materinya besok? Ad-Dinun-Nasiha. Ya bagus. Insya Allah. Kita mudah-mudahan bermanfaat semuanya bagi kita. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ya? Oh, subuh.